Ketika ia mundur 3 langkah ke belakang, tiba-tiba ia tidak tersadarkan diri dan akhirnya pingsan. Ketika kedua matanya terbuka, tahu-tahu ia sudah berada dalam sebuah gua yang gelap, yang ia juga tidak tahu di mana tempat tersebut. Ya, assalamualaikum warahmatullahi balik lagi dengan gue Ridwan di channel Ridwan Story. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberikan keselamatan, kesehatan, dan juga keberkahan. Sorry nih ya, belakangan ini gue lama tidak upload video dikarenakan gue sedang sakit. Tapi saya mencoba untuk tetap semangat untuk menghibur kalian semua, meskipun hati ini terasa ambiar. Hehehe. Kembali ke laptop. Ya, di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah cerita yang cukup viral, bahkan menjadi headline berita nasional. Di sini disebutkan bahwa ada seorang pendaki wanita yang ditemukan hilang di Gunung Abu, tapi alhamdulillahnya 4 hari kemudian wanita tersebut ditemukan dengan keadaan selamat. Konon ceritanya, sebelum menghilang, ia sempat izin untuk buang air kecil kepada teman-temannya. Namun, nasib buruk menimpa wanita tersebut. Katanya, ketika ia sedang buang air kecil, setelah buang air kecil, kemudian wanita tersebut sempat tidak sadarkan diri. Yang anehnya, ketika ia terbangun, ia berada di suatu tempat yang berbeda, yaitu di dalam gua. Penasaran dengan ceritanya? Tonton terus video ini sampai habis, dan jangan lupa like, comment, share, dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita mistis selanjutnya. So, langsung saja kita ke ceritanya. Cerita mistis dimulai. Minggu 6 Juni 2021, mereka, Eva dan teman-temannya akan melakukan pendakian ke Gunung Abu yang ada di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Setelah melakukan persiapan, berangkatlah mereka untuk melakukan pendakian di gunung tersebut. Menurut salah satu sumber yang terpercaya, rombongan ini berniat untuk melakukan musyawarah pembentukan suatu organisasi yang bernama Madara Rescue. Singkat cerita, mereka beristirahat di salah satu tempat yang ada di gunung tersebut. Setelah beristirahat, si Eva ini izin kepada teman-temannya untuk buang air kecil. "Bang, gue kebelet nih, izin dulu ya." "Ya, sono, hati-hati," ucap salah satu temannya. Waktu itu ia dan teman-temannya belum merasakan ada sesuatu yang aneh. Atau saat itu hari masih siang. Setelah itu, kemudian ia menuju ke salah satu sungai yang ada di tempat tersebut. Sesampainya di sungai tersebut, ia melepas sandalnya dikarenakan ia nggak mau kalau sandalnya basah terkena air, dan ia taruh ke salah satu batu yang ada di tempat tersebut. Setelah buang air kecil, anehnya, ketika ia mundur 3 langkah ke belakang, tiba-tiba ia tidak tersadarkan diri dan akhirnya pingsan. Nggak tahu kenapa ia kok tiba-tiba pingsan setelah buang air kecil. Ketika kedua matanya terbuka, tahu-tahu ia sudah berada dalam sebuah gua yang gelap, yang ia juga tidak tahu di mana tempat tersebut. "Gue di mana nih? Kok gelap banget?" ucap dia. Saat itu, yang ia rasakan hanyalah rasa ngantuk yang membuat ia selalu tertidur. Yang anehnya lagi, ketika ia ini terbangun, ia selalu berada di tempat yang berbeda. Hal ini terus berulang terjadi ketika ia terbangun dari tidurnya.
Si Eva ini sempat bertemu dengan sosok yang berpenampilan selayaknya seorang dokter wanita. Sosok itu berkerudung dan dia mengatakan akan membawa ke rumah neneknya. Dalam gua tersebut, dia sempat kehausan, namun tidak ada satu orang pun yang datang menolongnya. Gilanya si Eva ini membuat tim gabungan SAR membagi tugas untuk menyisir dan mencari keberadaan Eva sampai hingga ke mulut goa. Eva mengaku sempat melihat bayangan orang yang mencarinya. Hanya saja ia tidak bersuara saat itu dan memanggil orang tersebut. Entah hari apa itu, sempat saya lihat bayangan orang yang mencari saya. Tapi karena saya kira hanya halusinasi, maka saya tidak bersuara. Setelah itu, saya tertidur kembali. Jelasnya, menariknya, kata Eva, di hari terakhir dia hilang. Ada keinginan kuat dalam dirinya untuk berkunjung ke rumah neneknya yang ada di Kabupaten Bulukumba. Saat itu, dia merasa sudah berada di rumah neneknya. Setelah sosok seorang dokter berkerudung datang untuk membawa ke rumah neneknya. Beragam makanan ditawarkan oleh neneknya, namun Eva menolak. Dia hanya meminta dibuatkan makanan jeli dengan sirup nanas. Saat itu, nenekku membuatkan jeli dengan sirup nanas di wadah yang besar sekali. Tapi, lagi-lagi ia kembali sadar bahwa itu bukan rumah neneknya. Dan ia masih berada di dalam goa di tempat tersebut. Sepertinya saat itu masih subuh, karena tidak lama kemudian ada cahaya yang saya lihat masuk ke dalam goa. Saat itu, saya terus berpikir dan mohon petunjuk untuk dimudahkan keluar dari dalam goa. Jelasnya, selanjutnya dia sempat mencium aroma parfum seorang laki-laki. Namun, ia mengira itu adalah makhluk halus. Aroma parfum tersebut kembali tercium hingga 2 kali. Barulah dia meyakini bahwa aroma parfum tersebut berasal dari orang yang mencarinya. Saat pertama kali aku mencium parfum laki-laki, saya mohon untuk diberikan petunjuk. Kalau memang yang datang adalah orang baik, maka berikanlah petunjuk kepada saya. Saat itu saya memastikan dulu apakah itu orang yang mencari saya atau saya sedang halusinasi. Aroma parfum yang kedua kembali saya cium. Barulah saat itu saya menjawab panggilan mereka dan berkata, "Adakah di sini? Tapi tidak bisakah bergerak?" Jelasnya. Setelah ia berteriak, kemudian orang yang mencari si Eva ini mendengar. Dan setelah itu orang tersebut mencari asal muasal suara tersebut. Dan akhirnya si Eva ini ditemukan dalam kondisi selamat. Saat berhasil ditemukan oleh tim gabungan, si Eva ini mengira bahwa hari itu adalah hari yang sama saat dirinya dinyatakan hilang. Nyatanya, si Eva sudah 4 hari hilang dan tim sudah mencari ke semua sisi Gunung Abu. Menariknya lagi, ia ditemukan selamat setelah mendapat bantuan dari sesepuh di tempat tersebut atau yang menjaga Gunung Abu. Orang tersebut melakukan ritual-ritual seperti memberikan sajen untuk sebagai penebusan agar si Eva ini dikembalikan, yang biasanya disebut oleh kalangan pendaki dengan bantuan sargun atau sardukun. Setelah ditemukan selamat, kemudian ia dibawa ke salah satu rumah sakit yang ada di tempat tersebut untuk mendapat pemulihan. Gak kebayangkan jika ia jadi makan makanan yang berasal dari sosok yang menyerupai neneknya. Mungkin saja ia sekarang masih berada di alam mereka. Bisa jadi itu cara makhluk halus untuk menyesatkan manusia. Oleh karena itu, pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini, yang pertama adalah jika kita hendak buang kecil, ajaklah temanmu untuk menemanimu. Ya minimal 1 orang itu sudah cukup. Yang kedua adalah pikirkan dulu sebelum melangkah. Dari cerita ini mengandung pesan bahwa bisa saja si Eva ini makan makanan tersebut, apalagi dia lapar.
namun dia sadar bahwa itu bukan makanan yang berasal dari neneknya. Mungkin itu saja cerita dan pesan dari saya. Semoga kita semua selalu diberikan keselamatan, kesehatan, dan juga keberkahan. So, jangan lupa like, comment, share, dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tetap bersama dengan saya, dan saya. So, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doakan saya ya teman-teman, semoga saya tetap sehat agar bisa menghibur kalian semua di rumah.